Assalamualaikum. Coba kita perhatikan gaya bermainnya dan situasi emosinya. Itulah orang yang bermain dengan segenap jiwa raganya. Dia menikmati permainannya, bukan hanya menghabiskan waktu tetapi menikmati permainan. Kadang kita sebut seperti anak kecil, bermain sudah dengan segenap jiwa raganya. Tapi kok bisa ya? Kenapa bisa sampai bermain sebahagia itu? Ya karena setelah usia lanjut tidak punya beban lagi. Tidak ada lagi yang harus dipikirkan. Anak-anak sudah dewasa dan mandiri. Itulah yang menyebabkan orang dewasa dapat bermain. Maka Cibun memutuskan untuk menyesal duluan daripada nanti ketika anak-anak sudah dewasa, mereka tetap harus dalam pengawasan Cibun, baik finansial, fisik, maupun pemikiran. Lebih baik saat mereka anak-anak inilah Cibun mencurahkan perhatian pada mereka dengan memperhatikan mereka dalam terutama ocehannya. Juga ketika anak-anak sedang bermain, Cibun selalu berada di dekat mereka. Di fase-fase usia tertentu, mereka akan mengintegrasikan perkembangan mental, fisikal, dan sosio-emosionalnya. Jadi bermain itu adalah cara anak mengungkapkan pertumbuhan intelektualnya. Makanya kita lihat ada anak yang sepenuh jiwa raganya berekspresi, tapi ada juga anak yang tidak mampu mengungkapkan ekspresi dalam bermain. Sebagai orang tua di rumah dan sebagai guru di sekolah, itu hal pertama yang harus kita perhatikan. Ekspresi dalam bermain. Dalam kehidupan manusia ada fase-fase atau tahapan yang harus dilalui. Mari Cibun bahas satu demi satu ya tahapannya. Tahap pertama adalah ketika anak lahir sampai dengan usia 1,5 tahun. Itu adalah tahap saat anak mulai ingin percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada orang tuanya. Itu pembentukan kognitif kepercayaan. Tapi kadang-kadang orang tua berpikir bahwa dengan cara mengiming-imingi itu sudah membuat kepercayaan. Artinya ketika anak menolak untuk diajak atau digendong, maka orang dewasa kemudian membawakannya permen, mainan, atau hal-hal yang membuat dia senang. Itu tahap pertama manipulatif. Bukan membentuk kepercayaan pada diri sendiri, tapi kepercayaan pada suap. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, ibu-ibu muda yang baru mulai punya anak, baru mulai kerepotan dengan bagaimana membentuk rasa percaya anak. Juga yang harus diperhatikan, yang harus diwaspadai adalah nenek-nenek. Nenek-nenek sudah berhasil mendidik anaknya karena dengan sepenuh jiwa raganya. Tapi ketika dia mulai mengasuh cucunya, dia punya rasa takut kepada anak dan menantunya, sehingga dia tidak memberikan pengetahuannya seperti ketika dia mengasuh anaknya sendiri. Nah, kita cek siapa yang lolos tahap pertama fase kehidupannya. Setelah itu adalah usia 18 bulan sampai 3 tahun. Itu adalah tahapan paling krusial dalam kehidupan anak. Karena semua pembentukan kognitif dan logika berpikirnya mulai terbentuk 80% yang akan terbawa nanti sampai dia dewasa dan usia tua. Jadi silakan ingat-ingat lagi, apakah kita yang membuat dia menjadi orang-orang peragu atau penakut, atau anak itu menjadi orang yang punya inisiatif dalam melakukan sesuatu hal
Dia tidak takut salah, tapi takut kalau berbohong. Dibandingkan dia ragu-ragu, tapi dia malah suka berbohong. Nah, usilan sekarang main sampai ke alun-alun Kota Bogor. Mari kita perhatikan, alun-alun ini dulu bukan alun-alun, pada zaman Cibun masih SD. Dia sudah berapa kali berubah-ubah, kecuali bangunan Stasiun Bogor ini. Stasiun Bogor ini tidak pernah berubah, sudah berusia 200 tahun. Mengapa dia tidak berubah dan dia tetap kokoh? Kita bisa mempercantik depannya, kacanya, dan area sekitarnya. Tapi bangunannya itu tetap kokoh berdiri, pasti ada penyebabnya. Apa itu? Mari kita lihat itu. Tuh, bahwa zaman Belanda itu dibangunlah Stasiun Bogor karena Bogor merupakan tempat untuk istirahat para gubernur jenderal dan teman-teman mereka. Apalagi membangun karakter anak. Nah, usia sampai dengan 3 tahun itu jangan disepelekan. Nah, biasanya itu kembali bahwa kita tidak memikirkan bahwa setelah 3 tahun itu mereka sampai dewasa akan terbentuk seperti itu. Sulit sekali mengubahnya. Kalau menjadi manipulator ulung di masa kecil, maka sebagai lansia atau usilan pun dia akan menjadi manipulator usilan. Nah, bagaimana bisa merapikan anak-anak yang siap menjadi orang dewasa seperti ini? Orang dewasa yang mandiri dan punya inisiatif dan tidak ragu-ragu mengajak orang tuanya untuk bersenang-senang. Kita harus melihat apa yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi bagaimana kesiapan orang tua untuk membuat anak berharga? Siapa anak yang dimaksud anak berharga? Kita lihat saja, penampilan fisik sama, tapi isi di dalam otaknya yang berbeda. Seperti ini, lapangan yang berharga. Lapangan yang berharga dari tadi tanah yang bebatuan. Gak mudah itu, nanti kita cari ilmunya. Apa sudah mengajak anak bermain seperti ini? Sudahkah anak berekspresi seperti ini? Sudahkah menjadi contoh buat anak-anak dalam keberhasilan kita? Pernahkah mengajak anak-anak melihat dunia kita? Anak-anak itu seperti tanah yang masih belum ditanami rumput ini. Bukan berarti dia tidak punya potensi apa-apa. Kesuburan tanah sudah ada. Tapi bagaimana kita memperlakukan tanah ini agar dapat ditumbuhi rumput yang berharga. Seperti anak umur 3 tahun ini, apakah dia sudah berharga? Tentu saja belum. Seperti ini, apakah dia sudah berharga? Tentu saja belum. Nah, intervensi diperlukan di sini. Gimana itu membedakan rumput itu, rumput yang ini, yang itu kan itu sama aja. Gimana ngebedainnya? Ya, buat orang yang nggak kenal ya kelihatannya sama, tapi orang yang tahu kan dari ukuran daun. Kayak orang kan dari tinggi. Oh, kayak anak-anak. Anak kelihatannya ya sama aja, bandel aja semua gitu. Kayak anak-anak. Itu dari morfologinya. Tapi nanti kan secara genetiknya bisa juga dicek. Kayak sidik jari DNA. Oh, gitu. Jadi semua kelihatannya sama. Kalau pakai mata doang. Ya. Tapi kalau pakai otak lain. Ya. Oke, thank you. Seperti melihat rumput ini hanya dengan mata orang awam. Kita pikir ini rumput yang berbeda karena warnanya hijau tua dan hijau muda. Padahal kalau kita menggunakan ilmu, itu ada ilmunya. Mereka menanam ini berdasarkan ilmu. Dan ini pembibitan contoh jenis rumputnya. Nah kan jadi berharga rumput bila diperlakukan berdasarkan ilmu, tidak menjadi rumput liar yang dicabut orang terus dibuang. Setelah dibuang dia tumbuh juga sembarangan, lalu sama orang ditendang lagi.
Jadi, maukah ibu-ibu, nenek-nenek membuat anak menjadi berharga dan berharga mahal? Jangan dilarang main, tapi ajak ke tempat bersejarah, bukan juga ke mall atau ke restoran untuk makan-makan. Ke mall dan makan-makan itu membuat dia flexing, bangga dengan uang orang. Meskipun itu sekarang memang uang orang tuanya, nanti di masa dewasanya uang siapapun dia akan tetap ambil untuk flexing dan kebiasaan dia di masa kecil. Nah, tahap kemandirian adalah mulai dari usia 6 tahun. Coba kita ingat-ingat lagi apa yang kita lakukan pada mereka, anak-anak saat usia 0 sampai 6 tahun itu. Mari kita renungkan. Itulah pengalaman Cibun. Jadi bagi yang mau tetap mendengarkan apa yang Cibun rasakan, silakan berikutnya. Tentang kisah Cibun yang menyesal duluan.